Matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, menyisakan cahaya jingga keemasan yang menembus kisi-kisi jendela musala kecil di kampung itu. Di dalam ruangan sederhana itu, duduklah belasan anak-anak dengan kitab Iqra terbuka di pangkuan mereka. Suara pelan mereka membacakan huruf-huruf hijayah, satu demi satu. Diikuti dengan koreksi lembut dari seorang guru muda yang duduk di hadapan mereka. Ba, ta-a, sa. Ulangi lagi sayang, pelan-pelan. Jangan terburu-buru ya, ujar Hafizah dengan suara halus. Gadis muda itu, berusia sekitar 20 tahun, dikenal hampir seluruh warga kampung sebagai Hafizah si penghafal Quran. Ia tak hanya hafal 30 juz, tapi juga mengamalkannya dalam laku hidup sehari-hari, lemah lembut, sopan santun, dan tidak banyak bicara. Sejak lulus dari pesantren kecil di kota, ia memilih kembali ke kampung dan mengabdikan diri dengan mengajar ngaji anak-anak secara sukarela di musala. Sore itu, seperti biasa, Hafizah duduk bersila dengan gamis syar'i berwarna biru tua dan jilbab panjang menutup dada. Di tangannya ada penunjuk kayu kecil yang ia gunakan sesekali untuk membantu anak-anak mengenali baris dan tajwid. Wajahnya bersinar diterpa cahaya senja, penuh keteduhan dan keikhlasan, diserambi masalah. Beberapa ibu-ibu kampung duduk mengobrol sambil memperhatikan jalannya pengajian. Anak zaman sekarang mana ada yang kayak Hafizah, gumam Bu Salma, mengipasi wajah dengan jilbab. Iya bener, belum ada 20 tahun, tapi ngajinya mantap. Kalau nggak salah, dia juga hafal semua surah Timpel Bu Marne. Cocoknya sama Ustaz Salman itu, bisik Bu Ewis setengah bercanda, membuat yang lain terkekeh pelan. Di balik tiang kayu musala, berdiri seorang pria tua dengan sorban putih dan tongkat kayu di tangan. Dialah Pak Haji Ma'ruf, tokoh agama paling berpengaruh di kampung. Ia adalah sosok yang selama ini dihormati warga, pemimpin pengajian, imam salat Jumat, juga yang biasa menyambut tamu penting saat hari besar Islam. Namun sore itu, tatapan Pak Haji berbeda. Wajahnya memang tenang, namun matanya menyimpan sesuatu bukan rasa bangga, melainkan api kecil yang mulai menyala. Ia memperhatikan Hafizah dengan pandangan tajam, seolah menilai sesuatu yang tidak tampak. Dan saat telinganya menangkap candaan ibu-ibu soal Hafizah dan Ustaz Salman, wajahnya menegang seketika. Pak Haji merasa terancam. Selama ini, dialah satu-satunya rujukan keagamaan di kampung. Apapun yang ia katakan, dianggap benar. Akhir-akhir ini, warga, terutama anak muda, mulai condong ke Ustaz Salman, seorang pendakwah muda yang lebih sabar, terbuka, dan rendah hati. Dan kini, muncul Hafizah, gadis muda yang mulai mencuri perhatian dan pujian dari warga. Pak Haji tahu, jika terus dibiarkan, pengaruhnya bisa luntur. Ia sudah terlalu lama berada di atas, terlalu lama dipuji-puji, dan kini ia tak siap bila peran itu direbut perlahan. Sore itu, Pak Haji berjalan pulang dengan kepala dipenuhi pikiran yang keruh. Ia tak bicara sepatah kata pun, tapi dalam hatinya telah muncul sebuah keputusan. Hafizah harus diturunkan. Keesokan harinya, di warung kopi milik Pak Darto, suasana seperti biasa. Beberapa bapak kampung ngopi dan ngobrol ringan setelah salat asyar. Di antara mereka, duduk Pak Haji dengan wajah serius, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Saya ini sudah tua, katanya, membuka percakapan. Tapi saya khawatir dengan zaman sekarang. Banyak yang kelihatannya alim, tapi sebenarnya, wallahu a'lam. Kenapa Haji? Tanya Pak Rohim penasaran. Pak Yaci Haji pura-pura enggan menjawab langsung. Ia menghela napas berat. Ada yang ngajarin ngaji, tapi terlalu sering mondar-mandir ke rumah lelaki, malam-malam pula. Beberapa orang langsung menoleh, ingin tahu siapa yang dimaksud. Masih muda, cantik pula. Kalau saya diam, nanti warga yang kena akibatnya. Bisa rusak akhlak kampung kita. Pak Darto mengerutkan dahi. Jangan-jangan maksudnya Hafizah? Pak Haji tidak menjawab.
hanya mengangguk pelan sambil menyesap kopi. Tapi anggukan itu cukup untuk menyulut api gosip. Dalam waktu 2 hari, bisik-bisik mulai menyebar dari warung kopi ke rumah-rumah. Cerita yang tadinya cuma kabar samar, berubah jadi kesaksian. Ada yang bilang melihat Hafizah dibonceng motor Ustaz Salman malam-malam. Ada yang mengaku melihatnya berdiri terlalu dekat dengan pemuda kampung di belakang musala. Cerita itu terus membesar, meski tidak satupun warga benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Hafizah tetap datang ke musala setiap sore. Ia tetap duduk di tempat yang sama, tetap membetulkan bacaan anak-anak dengan sabar. Namun hari demi hari, jumlah anak yang datang makin sedikit. Ibu-ibu mulai menarik anak mereka dengan alasan yang dibuat-buat. "Maaf Neng, besok anak saya ngaji di rumah saja, soalnya lagi batuk," ujar Bu Marni satu sore. Padahal hari itu anaknya terlihat sehat dan ceria. Hafizah hanya tersenyum. "Baik Bu, semoga lekas sembuh ya." Namun saat Bu Marni berlalu, ia mendengar lirikan tajam dari belakang. Dan suara berbisik pelan, "Ngaji sama orang yang gak jelas, nanti anak kita ikat-ikatan." Hafizah pura-pura tidak dengar, tapi di dalam hatinya, gemuruh mulai muncul. Ia tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba menjauh, seolah-olah ia melakukan sesuatu yang sangat hina. Sore berikutnya, Pak Haji kembali datang ke musala. Namun kali ini, ia tidak hanya berdiri, mengawasi, ia duduk di sudut, menatap Hafizah, seperti hakim menilai terdakwa. Dan Hafizah pun tahu, tatapan itu bukan sekadar pengawasan, itu ancaman. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip ibu-ibu. Ada kekuatan yang dayam-dayam sedang membangun tembok tinggi antara dirinya dan kampung yang dulu memeluknya hangat. Namun, Hafizah tetap datang, tetap duduk bersila, tetap membuka Quran kecil yang sudah mulai usang itu. Ia tahu, hanya Al-Quran yang tak akan pernah meninggalkannya. Meski dunia mulai menunduk, memalingkan wajah, Hafizah memilih untuk tetap tegak meski hanya dalam diam. Ia tidak tahu badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Tapi untuk hari ini, ia cukupkan hatinya untuk bersabar. Udara malam di kampung itu terasa lembab dan menggantung. Di bawah lampu temaram warung kopi milik Pak Darto, beberapa lelaki kampung duduk melingkar di atas tikar plastik, mengobrol sambil menyeruput kopi hitam. Asap rokok membubung ke langit, bercampur dengan obrolan ringan yang lama-lama berubah menjadi bisikan tajam. Pak Haji Ma'ruf duduk di antara mereka dengan tenang, bersandar pada tiang kayu, tongkatnya disandarkan di pangkuan. Sejak duduk tadi, ia belum berkata banyak, hanya mengangguk sesekali, membiarkan obrolan mengalir dulu, menunggu momen yang tepat. Sekarang anak muda makin aneh-aneh, celetuk Pak Sairi sambil menepuk nyamuk di lengannya. Udah pakai kerudung panjang, tapi kelakuannya astagfirullah. Pak Haji tersenyum samar, lalu bersuara lirih, tapi cukup jelas didengar oleh yang lain. "Makanya kita jangan tertipu penampilan luar. Saya bilang dari dulu, yang penting itu akhlak dan adab. Bukan cuma hafal Quran." Pak Darto menyambar, "Cepat. Itu maksudnya siapa Haji?" Pak Haji menghela napas berat, seolah enggan menyebutkan nama. Tapi akhirnya ia berkata pelan, "Saya sudah lama diam. Tapi karena ini menyangkut moral kampung, saya merasa harus bicara. Si Hafizah itu, saya beberapa kali lihat sendiri, tengah malam, masih keluyuran. Kadang dari arah rumah Ustaz Salman, serempak, wajah-wajah di sekitarnya menegang. Ada yang memicingkan mata, ada yang langsung saling menoleh." "Wah, serius Haji?" tanya Pak Jamal, terkejut. Pak Haji mengangguk pelan, "Saya tidak mau suuzon. Tapi bukti-bukti mulai terlihat." Beberapa orang juga cerita hal yang sama. Sudah 2 kali Hafizah pulang, larut malam, lewat jalan belakang. Gelap, sepi. Itu bukan kebiasaan anak baik-baik. Semua yang mendengar langsung terdiam. Ucapan Pak Haji dianggap hampir setara dengan fatwa. Maka,
tanpa perlu ada klarifikasi atau bukti nyata. Benih keraguan pun mulai tumbuh di hati mereka. Gosip berkembang lebih cepat dari angin malam. Besoknya, di warung, di pengajian, bahkan di pos ronda, cerita tentang Hafizah menjadi bahan utama. Nada-nada sarkasme mulai muncul. Pantes aja ngajinya lancar, sering belajar malam-mulam. Celetuk seseorang di warung sambil tertawa miring. Sok alim. Padahal, berita itu sampai ke telinga Bu Yati, ibu Hafizah, saat ia sedang berbelanja di warung kelontong. Bu, maaf ya, saya nggak enak hati. Tapi anak ibu itu bener sering keluar malam ya? Tanya Bu Nani dengan wajah pura-pura khawatir. Bu Yati tersentak, hampir menjatuhkan kantong beras dari tangannya. Astagfirullah. Siapa yang bilang, Bu? Katanya, Pak Haji sendiri yang lihat. Dan warga lain juga bilang begitu. Wajah Bu Yati memucat. Ia pulang dengan tangan gemetar dan hati berdebar. Sesampainya di rumah, ia segera menghampiri Hafizah yang sedang melipat mukena. Fiza, kamu keluar malam? Tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Hafizah menoleh, bingung. Keluar malam? Kapan, Bu? Fiza paling malam cuma ke dapur atau ke kamar mandi belakang. Bu Yati memandang putrinya dalam-dalam. Ia tahu, Hafizah bukan tipe gadis yang sembarangan, tapi lidah manusia lebih tajam dari pedang. Kata mereka, kamu sering ketemu Ustaz Salman di malam hari. Wajah Hafizah memerah, campuran antara bingung dan malu. Bu, nggak pernah. Ustaz Salman itu guru juga. Mana mungkin Fiza berani. Lagi pula, Fiza selalu di rumah. Bu Yati menarik napas panjang. Ia percaya pada anaknya. Tapi bagaimana caranya meyakinkan orang lain? Ketika yang bicara adalah Pak Haji. Malam pengajian tiba. Seperti biasa, musala dipenuhi warga. Pak Haji berdiri di depan, membuka ceramahnya dengan ayat-ayat tentang kemunafikan dan pentingnya menjaga kehormatan. Tapi di balik ayat-ayat itu, terselip sindiran yang sangat jelas. Orang yang berpura-pura suci, yang mengajar, tapi menyembunyikan kelakuan buruk. Mereka itu fitnah terbesar bagi umat. Katanya, dengan suara bergetar, seolah penuh kebenaran, dan jika kita diam melihat kemungkaran itu, kita termasuk golongan yang mendiamkan kemaksiatan. Warga mengangguk. Beberapa mulai menoleh ke arah Bu Yati yang duduk paling belakang. Wajahnya tertunduk. Di pojok kanan musala, Ustaz Salman memperhatikan. Dengan ia merasakan ada yang tak beres. Bukan hanya isi ceramah Pak Haji, tapi cara menyampaikannya penuh insinuasi, penuh dendam tersembunyi. Usai pengajian, Ustaz Salman menghampiri Pak Haji di serambi. Pak Haji, maaf, saya ingin tanya soal Hafizah. Katanya, Bapak menyebut dia sering keluar malam. Pak Haji menatap Ustaz Salman dengan senyum tipis. Kamu masih muda, Salman. Kadang kamu terlalu percaya pada wajah manis. Saya cuma mengingatkan, jangan sampai kebaikan kamu ikut tercemar karena kedekatan yang salah. Ustaz Salman mengernyit. Saya tak pernah punya urusan pribadi dengan Hafizah. Kami hanya sama-sama guru, lagi pula, saya tahu Hafizah dan keluarganya. Pak Haji menepuk pundaknya. Itu yang saya khawatirkan, kamu terlalu percaya. Ustadz Salman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sopan. Tapi dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Selama ini, Pak Haji selalu bijak. Tapi kini, nadanya penuh kecurigaan. Seolah punya agenda tersembunyi. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang, Hafizah duduk di pojok kamar dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Tapi malam ini, ia tak sanggup membaca. Air matanya menetes pelan, membasahi huruf-huruf suci yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Bu Yati datang memeluknya dari belakang. Maafkan ibu, nak, ibu nggak bisa lindungi kamu dari mereka. Hafizah menggenggam tangan ibunya. Fiza nggak apa-apa, Bu. Fiza cuma takut kalau mereka benar-benar percaya, nama Fiza hancur. Padahal, Fiza cuma ingin mengajar. Cuma itu, malam itu terasa panjang, dan fitnah yang sudah mulai terhembus,
kini berkembang jadi badai kecil yang pelan-pelan akan menghantam bukan hanya Hafizah, tapi juga mereka yang percaya kebenaran bisa dimanipulasi oleh kuasa dan kedudukan. Dan Pak Haji, dengan wajah yang tetap teduh, masih duduk di serambi rumahnya, tenang, puas, karena ia tahu, sekali tuduhan dilemparkan oleh orang yang dihormati, maka kebenaran akan dipaksa tunduk setidaknya untuk sementara. Langit malam menggantung muram, tanpa bintang, seperti menyimpan firasat buruk yang akan turun ke bumi. Angin berhembus lirih menyusuri ganggang sempit kampung, menyapu dedaunan kering yang berserakan. Waktu menunjukkan lewat pukul 11 malam. Rumah-rumah warga sudah gelap, kecuali satu rumah kecil di ujung jalan, tempat tinggal Hafizah dan ibunya, Bu Yati, di dalam rumah. Suasana tenang. Hafizah baru saja menyelesaikan salat malam. Ia melipat sajadah, lalu duduk bersila di sudut kamar, membaca dizikir dengan mata yang sayu. Meski hatinya lelah karena fitnah yang terus berhembus, ia memilih menenangkan diri dalam sujud, seperti yang diajarkan ayahnya dulu sebelum wafat. Bu Yati tidur di ruang depan, duduk bersandar di dinding dengan selimut tipis melingkari tubuhnya. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari 2 ruangan, tapi penuh ketulusan dan kesabaran yang sudah lama mereka pelihara. Namun malam itu, kedamaian yang tipis itu direnggut secara paksa. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar. Langkah kaki bergegas, teriakan samar. Lalu, brok! Pintu rumah didobrak dengan kasar. Hafizah tersentak. Bu Yati langsung terbangun. Belum sempat mereka bereaksi, sekelompok warga sudah menerobos masuk dengan wajah penuh amarah dan mata menyala-nyala. Itu dia, itu anaknya, teriak seseorang dari kerumunan. Jangan kasih kesempatan kabur, tadi kita lihat sendiri. Dia dari belakang rumah Ustadz Salman. Hafizah berdiri membeku. Pakaian tidurnya sederhana. Jilbabnya belum sempat stikenaken. Ia mencoba mundur, tapi 2 tangan kasar sudah mencengkeram lengannya. Apa-apaan ini? Lepaskan anak saya, teriak Bu Yati sambil menarik tangan Hafizah dari kerumunan. Kalian gila, tengah malam begini datang menerobos rumah orang. Namun teriakan Bu Yati tenggelam dalam keributan. Kami sudah bosan dibohongi. Sudah Pak Haji kasih peringatan. Sekarang ketahuan. Dia keluar rumah malam-malam. Ini pasti bukan sekali 2 kali. Seorang ibu menuding dengan penuh benci. Tadi saya lihat sendiri, jendelanya terbuka. Itu kode buat orang datang. Jangan pura-pura suci lagi. Astagfirullah, ibu salah. Itu jendela menghadap dapur, selalu terbuka. Hafizah mencoba menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Hafizah diseret keluar rumah. Ia belum sempat menutupi tubuhnya dengan sempurna. Malam itu dingin, tapi yang menusuk bukanlah angin, melainkan tatapan-tatapan tajam penuh tuduhan dari warga yang dulu memujinya. Bu Yati mengejar dengan langkah tertatih, mencoba menyelimuti tubuh anaknya dengan kain seadanya. Jangan seret anak saya seperti itu, dia bukan penjahat. Dia bukan, tangisnya meledak di tengah jalan. Namun tak satu pun tangan yang melepaskan Hafizah. Mereka membawanya ke tengah gang, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, seperti tengah mempertontonkan seorang pesakitan di hadapan halayak. Beberapa warga lainnya sudah berkumpul. Sebagian besar terbangun karena keributan. Banyak dari mereka datang hanya untuk melihat apa yang terjadi. Tapi begitu melihat Hafizah diseret tanpa hijab, dengan wajah penuh ketakutan, bisik-bisik dan bisikan setan mulai menguat. Ini dia anak solehah, yang katanya hafal Quran. Pantas anak-anak diajarin sama dia. Mungkin ditanamkan kemunafikan. Sudah jelas. Warga lihat sendiri dia keluar malam dari arah rumah Salman. Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk hati Hafizah satu persatu. Ia hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri, bergetar, mengucap istighfar di antara isak tertahan. Ya Allah, lindungi aku, lindungi ibu. Ampuni mereka ya Rob. Di tengah herik pikak itu, suara keras memecah suasana. Berhenti, semuanya.
Berhenti! Ustadz Salman datang tergesa dari arah utara kampung, masih dengan sarung dan peci miring. Jelas-jelas terburu-buru, nafasnya memburu, matanya merah menyala, melihat kerumunan warga yang mengelilingi Hafizah seperti hendak merajamnya. Apa-apaan ini? Kalian main hakim sendiri? Sudah gila kalian semua. Beberapa orang menoleh, tapi tidak ada yang menjawab. Siapa yang menyuruh ini semua? Bentok Salman. Pak Darto akhirnya bersuara. Kami hanya menindaklanjuti apa yang sudah diperingatkan. Pak Haji, tadi ada yang lihat sendiri, Hafizah keluar malam. Dia pasti habis dari rumahmu, Ustadz. Ustadz Salman menggeleng cepat. Demi Allah, tidak, aku tidak pernah menerima Hafizah malam-malam. Kalian percaya gosip tanpa bukti? Gosip, kami lihat dengan mata kepala sendiri, timpal yang lain. Apa kalian tahu konsekuensi memfitnah seseorang tanpa bukti? 4 saksi pun tak kalian punya. Apa kalian kira ini cuma dosa ringan? Suasana mulai hening, tapi amarah warga masih menggumpal. Di antara mereka, ada yang mulai terlihat teragu. Tapi ada pula yang tetap keras hati karena keyakinan mereka sudah dibentuk oleh suara yang mereka anggap paling suci. Pak Haji, di pojok kerumunan, Hafizah terduduk di tanah. Tubuhnya menggigil. Air mata terus mengalir di pipinya yang mulai memar karena tenggen-tenggen kasar yang mencengkeramnya sebelumnya. Buyati memeluknya, menangis seperti orang gila. Ustaz Salman akhirnya berdiri di hadapan Hafizah, membuka sorbannya, dan menyelimuti tubuh gadis itu. Lalu ia membentak sekali lagi. Kalau kalian masih punya iman, bawa Hafizah kembali ke rumahnya. Kalian tak punya hak mencabut kehormatan seseorang tanpa bukti. Tak ada yang menjawab. Beberapa orang perlahan menunduk. Sebagian mulai membubarkan diri dalam diam, sementara yang lain masih berdiri mematung, kehilangan arah. Malam itu menjadi malam paling gelap dalam hidup Hafizah, bukan karena langit, tapi karena hati manusia yang membatu. Ketika akhirnya warga pergi satu persatu, meninggalkan Hafizah dan ibunya dalam keadaan berantakan, Ustaz Salman masih berdiri. Di sana, ia menggertakkan rahangnya. Marah bukan hanya pada warga, tapi pada dirinya sendiri yang datang terlambat. Maafkan saya, Hafizah, bisiknya pelan. Hafizah tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah langit, bertanya dalam hati. Mengapa kebenaran bisa begitu mudah dipatahkan oleh suara yang salah? Dan di sudut kampung, dari jendela rumah besar berdinding kayu ukir, Pak Haji Ma'ruf mengintip dari balik tirai. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak juga rasa bersalah. Yang ada hanya keyakinan bahwa sekali seseorang dirobohkan, tidak mudah baginya untuk bangkit kembali. Apalagi bila kejatuhan itu disaksikan dan diaminkan oleh kerumunan yang percaya buta pada nama besarnya. Pagi menjelang, tapi langit kampung tampak lebih kelabu dari biasanya. Udara dingin terasa menusuk, seperti beang-beang dari malam yang belum benar-benar pergi. Di depan balai desa, kerumunan warga telah berkumpul. Sebagian masih mengenakan sarung dan baju tidur, seolah-olah tak sabar menyelesaikan satu urusan yang dianggap penting. Pak Haji Ma'ruf berdiri tegak di barisan depan. Peci putih bersih, baju koko rapi, dan tongkat kayu yang selalu digenggamnya membuat sosoknya tampak lebih berkuasa dari kepala desa sekalipun. Ia tak berbicara banyak, hanya berdiri sebagai tokoh kehormatan yang konon paling tahu aib dan pahala. Di sisi lain, Hafizah duduk di bangku panjang tua, wajahnya tertunduk dalam, pipinya pucat, mata sembab, dan tubuhnya masih tampak gemetar. Di sebilanya, Buyati memeluk tangan putrinya, erat-erat, seolah mencoba melindungi sisa-sisa kehormatan yang telah dihancurkan malam sebelumnya. Kepala desa, Pak Waryo, berdiri di tengah ruangan balai yang sederhana. Ia tampak gelisah, tapi tekanan dari warga terlalu kuat. Ia menarik napas sebelum membuka suara. Suaranya berat. Kita semua di sini bukan untuk menghukum secara hukum negara. Kita tidak punya kuasa atas itu. Tapi sebagai warga kampung yang menjunjung moral dan kehormatan,
Kita berhak menjaga ketertiban sosial. Maka, dengan ini, demi kenyamanan bersama, mulai hari ini Hafizah tidak diperkenankan lagi mengajar anak-anak di musala. Seketika terdengar bisik-bisik menyebar. Beberapa orang langsung mengangguk puas. Yang lain terlihat canggung. Tapi tak ada satupun yang membela torang-torangan. Bu Yati berdiri, suaranya parau dan putus asa. Anak saya tidak bersalah. Kalian tak punya bukti. Hanya gosip dan tuduhan. Bagaimana bisa seorang gadis difitnah lalu dihukum seperti ini? Pak Haji melangkah ke depan. Suaranya tenang, tapi tajam. Bu Yati, kami tidak membenci anak ibu. Tapi nama baik kampung ini lebih penting dari sekadar pembelaan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan kami semua sudah melihat asapnya. Samalam, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pak Haji, gumam Ustaz Salman dari pojok ruangan. Suaranya tidak lantang, tapi cukup jelas terdengar oleh beberapa orang. Pak Haji melirik sekilas ke arahnya, tapi tidak membalas. Ia hanya melipat tangannya, dan kembali duduk, seolah-olah perannya sudah selesai. Sepulang dari balai desa, Hafizah dan Bu Yati berjalan pelan, menelusuri gang-gang kecil. Beberapa warga menutup pintu saat mereka lewat. Anak-anak yang biasanya menyapa Hafizah dengan gembira, kini sembunyi di balik kaki ibu mereka. Di depan warung, ibu-ibu berkumpul berpura-pura tidak melihat. Tapi bisikan mereka tak bisa dihindari. Itulah, terlalu manis untuk jadi ustazah. Dulu aku juga curiga, gayanya itu terlalu lembut buat orang biasa. Sekarang dapat balasannya. Allah, itu adil. Setiap kata itu bagai pecahan kaca yang diinjak Hafizah dengan telanjang kaki. Tapi ia tetap diam, tetap menunduk. Mulutnya kelu, hatinya lebih hancur daripada yang bisa ia jelaskan. Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan orang-orang, tapi juga kehilangan tempat berpijak di kampung yang selama ini ia cintai. Sesampainya di rumah, Hafizah langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Bu Yati hanya bisa duduk di ruang depan, menatap kosong ke arah dinding. Air matanya terus menetes, tak mampu ia tahan lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut dari dalam kamar. Hafizah mengaji. Ayat demi ayat ia lantunkan meski suaranya tersendat oleh tangis. Ia menangis, tapi tidak meratap. Ia berserah, tapi tidak putus asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Di tempat lain, Ustaz Salman duduk termenung di ruangannya. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Ia mengingat kembali semua kejanggalan dalam peristiwa ini, betapa cepatnya gosip menyebar, betapa agresifnya warga menuntut, dan terutama, betapa siapnya Pak Haji dengan narasi dan saksi. Ia mengambil buku catatannya, menuliskan satu nama besar, Pak Haji Ma'ruf. Beberapa hal mulai mengusik pikirannya. 1. Sumber gosip selalu bermula dari forum-forum pengajian di bawah kendali Pak Haji. 2. Saksi yang muncul selalu samar, tidak pernah bersedia bicara langsung. 3. Tidak ada satupun warga yang benar-benar menyatakan melihat Hafizah berbuat mesum, hanya melihat bayangan atau dengar suara. Salman tahu ini tidak cukup sebagai bukti hukum, tapi bagi hati nurani, ini cukup untuk memulai pencarian kebenaran. Ia tahu, jika dibiarkan, bukan hanya Hafizah yang hancur tapi nilai-nilai keadilan di kampung ini ikut mati. Ia menatap langit-langit sambil bergumam, kebenaran tidak akan lahir dari diam. Dan diam di tengah fitnah adalah pengkhianatan. Sore harinya, rumah Hafizah masih sepi. Bu Yati belum makan, hanya duduk menemani Hafizah yang masih mengurung diri. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bu Yati bangkit dan membuka. Ustadz Salman berdiri di sana, membawa setumpuk buku dan sebuah bungkusan kecil. Saya datang bukan sebagai ustadz, tapi sebagai seseorang yang percaya Hafizah masih punya hak untuk hidup dengan kepala tegak, ucapnya perlahan. Bu Yati menatapnya dengan mata merah, lalu memberi isyarat masuk. Mereka duduk di ruang depan, suasana sunyi. Hafizah
Bagaimana keadaannya? Tanya Salman. Dia mencoba kuat, tapi saya tahu. Dalam hatinya, dia sangat hancur. Jawab Bu Yati sambil menggenggam kain di pangkuannya. Ustaz Salman menghela napas. Saya akan mencari tahu siapa yang memulai semua ini. Saya tidak janji apa-apa, tapi saya tak akan tinggal diam. Dari balik pintu kamar, Hafizah mendengar semua itu. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan yang sempat ia kira telah mati. Malam pun turun. Kampung kembali sunyi. Tapi di rumah Hafizah, nyala kecil mulai tumbuh. Perlahan, nyala dari keyakinan bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan kembali bicara. Malam turun perlahan di kampung yang masih panas oleh bisik-bisik fitnah. Di balik rumah kayu tua yang berdiri megah di pinggir jalan utama kampung, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Rumah Pak Haji Ma'ruf tampak tenang, bukan terlalu tenang, seolah menyembunyikan sesuatu. Di balik bayangan pohon pisang yang rimbun, Ustaz Salman berdiri memandangi rumah itu. Ia tak datang untuk mencuri, tapi juga tidak ingin terlihat. Ia hanya datang membawa keraguan yang tumbuh menjadi keyakinan. Ia sudah tidak percaya lagi bahwa semua ini terjadi karena kesalahan Hafizah. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak kepalsuan yang terorganisir. Salman mengelus janggutnya, lalu perlahan menyusup lewat pagar samping yang sudah reot. Ia tahu, pada jam-jam seperti ini, Pak Haji biasa tidur lelap setelah makan malam dan menonton ceramah lama lewat Kaside. Ia hafal betul kebiasaan Pak Haji karena dulu ia juga pernah belajar mengaji di rumah itu dengan langkah hati-hati. Salman menyusuri sisi rumah hingga mencapai jendela belakang. Jendela itu tak terkunci. Ia mendorongnya perlahan dan masuk ke dalam ruang tamu. Tak ada suara, hanya bunyi detak jam dinding tua yang berdetak lambat dan berat. Salman menuju lemari kaca besar di ruang tengah. Disitulah Pak Haji biasa menyimpan kitab-kitab dan catatan pribadi. Dengan penuh waspada, ia menarik laci bawah lemari yang terkunci namun rusak kuncinya. Ia mendapati sebuah map tua dengan ikatan benang lusuh. Ia membuka pelan. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas bertuliskan tangan Pak Haji sendiri. Surat-surat pribadi, potongan koran, dan sebuah catatan harian. Salman membaca pelan-pelan. Wajahnya menegang. Catatan itu tidak hanya mengungkapkan rasa sakit hati Pak Haji terhadap almarhum ayah, Hafizah Pakar Manyang, dulu pernah berselisih dengannya soal pengelolaan wakaf musala. Tapi lebih dari itu, ada kalimat-kalimat bernada iri, seperti orang-orang terlalu mudah terpikat pada keluarga Arman. Istrinya lembut, anaknya cantik. Mereka lupa siapa yang membangun musala ini dari tanah kosong. Andai saja Arman tidak muncul lagi lewat anaknya, aku masih dihormati penuh di sini. Salman menutup map itu dengan napas tercekat. Semuanya mulai masuk akal. Dendam lama, rasa iri, dan ketakutan akan kehilangan pengaruh di mata warga. Tapi bukti ini belum cukup. Ia butuh kesaksian. Keesokan harinya, Salman menemui seseorang yang lama tak muncul di kampung. Raffi, mantan santri Pak Haji yang kini bekerja di kota, tapi sedang pulang kampung merawat ibunya. Mereka bertemu di belakang musala, tempat sunyi yang dulu biasa digunakan untuk diskusi kecil para santri. Raffi, ujar Salman perlahan, aku ingin bertanya soal Hafizah dan Pak Haji. Raffi tampak gugup. Ia menunduk lama sebelum akhirnya membuka suara. Saya pernah melihat sesuatu, Ustadz. Beberapa tahun lalu, waktu itu saya masih sering membantu bersih-bersih rumah Pak Haji. Ia melanjutkan dengan suara pelan. Suatu sore, saya disuruh menyapu halaman belakang. Pak Haji waktu itu sedang berbicara dengan Hafizah. Suaranya lembut, tapi nadanya aneh. Saya dengar jelas dia bilang, kalau kamu butuh apa-apa, jangan cari lelaki lain. Cukup bilang sama Pak Haji Hafizah tempok. Tidak, nih. Dia buru-buru pamit dan tidak pernah datang lagi ke rumah itu. Salman menatap Raffi serius. Kenapa baru sekarang kau bicara? Waktu itu saya takut. Dia tokoh besar. Kalau saya bicara, siapa yang percaya? Tapi,
Setelah melihat semua yang terjadi sekarang, saya tidak bisa diam lagi. Salman mengangguk. Ini bukan lagi sekadar gosip, ini sudah menjadi dosa besar yang diselimuti jubah agama. Ia tahu apa yang harus dilakukan. 3 hari kemudian, musala kampung kembali ramai. Tapi bukan karena pengajian seperti biasa, melainkan karena pengumuman mendadak dari Ustadz Salman sendiri. Para warga datang dengan wajah penuh tanya. Di mimbar kecil, Salman berdiri dengan map di tangan dan Raffi di sampingnya. Pak Haji hadir, duduk di deretan depan dengan wajah tenang seperti biasa. Salman membuka pidatonya dengan tenang. Saudara-saudaraku, beberapa hari terakhir kita telah melihat fitnah menghancurkan hidup seseorang yang tidak terbukti bersalah. Hari ini, saya tidak datang membawa amarah. Saya datang membawa kebenaran. Warga mulai saling berbisik. Salman mengangkat map di tangannya. Ini catatan pribadi yang saya temukan di rumah Pak Haji. Isinya menjelaskan adanya dendam lama terhadap almarhum Pak Arman dan keluarganya. Saya juga membawa saksi yang dulu pernah mendengar sendiri Pak Haji berbicara tak layak kepada Hafizah. Pak Haji mulai gelisah. Apa maksudmu, Salman? Kau masuk ke rumah orang seenaknya, bentaknya? Tanya hati kecilmu. Pak Haji, balas Salman. Apakah engkau benar-benar ingin mencari kebenaran atau hanya ingin mempertahankan singgasana kecilmu? Warga mulai terdiam. Raffi maju ke depan dan bersaksi dengan suara gemetar. Tapi jujur, ia menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya. Dulu, tak ada yang bersorak atau menuduh karena terlalu kaget. Pak Haji berdiri, wajahnya merah padam. Ini fitnah balik, kalian mau menjatuhkanku? Kalian semua buta. Ia menatap satu persatu wajah yang mulai menunduk, lalu berjalan cepat keluar dari musala. Salman menunduk perlahan. Saya tidak ingin membalas Pak Haji dengan fitnah, tapi saya ingin membuka mata kita semua bahwa dosa fitnah adalah API yang membakar bukan hanya korban, tapi juga kita yang dia melihatnya. Di rumahnya, Hafizah masih belum tahu semua yang terjadi. Ia masih diam dalam luka, belum berani berharap. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang mengetuk pintu rumahnya tanpa niat menghina, dan angin malam yang bertiup masuk membawa bisikan baru tentang kebenaran yang mulai terdengar. Senja merayap perlahan ke malam saat halaman masjid kampung dipenuhi warga yang berdatangan. Kursi-kursi plastik disusun berderet, menghadap ke mimbar kecil dengan lampu sorot seadanya. Hari ini, bukan ustaz tamu yang datang, bukan pula peringatan Maulid atau Isra Miraj, tapi forum khusus yang diminta sendiri oleh Ustaz Salman. Undangan lisan tersebar cepat dari mulut ke mulut. Cukup satu kata yang membuat semua ingin hadir. Kebenaran. Pak Haji Ma'ruf duduk di deretan depan. Wajahnya datar, tapi mata kecilnya menyapu ke sekeliling. Ia tahu malam ini bukan pengajian biasa, tapi ia juga belum benar-benar merasa terancam. Sudah bertahan-tahan, ia menjadi poros segala kegiatan di kampung ini. Siapa yang bisa melawan nama besarnya? Ustaz Salman berdiri di mimbar. Di belakangnya, Raffi berdiri tenang, dan di pangkuannya ada map lusuh yang dulu ditemukan dari rumah Pak Haji. Salman memulai dengan salam panjang, lalu berbicara pelan tapi jelas. Saudaraku, malam ini bukan untuk menghina siapapun, tapi untuk menyembuhkan luka yang sudah terlalu lama dibiarkan membusuk. Warga mulai terdiam. Ibu-ibu yang sebelumnya duduk santai, kini merapatkan punggung. Para bapak mulai menatap ke depan tanpa berkedip. Saya tahu, kita semua pernah mendengar kabar yang membuat kita marah, kecewa, bahkan membenci seorang gadis yang tak diberi kesempatan membela diri, Hafizah. Beberapa kepala menunduk. Tapi hari ini, saya membawa sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Saya membawa bukti, lanjut Salman. Mengangkat map, ia membuka lembar demi lembar catatan tulisan tangan Pak Haji. Beberapa warga mulai bersuara pelan, saling membaca kalimat-kalimat yang dibacakan Salman. Orang-orang terlalu mudah terpikat pada keluarga Arman. Jika anak itu terus mengajar, aku akan dilupakan. Pak Haji mulai gelisah.
Ia berdiri dari kursi. Etikatan, pribadi, dicuri, tidak bisa dijadikan bukti. Suaranya meninggi. Salman tetap tenang. Benar, itu catatan pribadi. Tapi bukan itu saja. Raffi, maju. Raffi melangkah dengan suara langkah yang nyaris tak terdengar. Ia memegang mikrofon dan mulai bersaksi tentang bagaimana ia mendengar langsung Pak Haji melontarkan kalimat menggoda pada Hafizah tentang bagaimana Hafizah pergi buru-buru dan tak pernah kembali ke rumah itu. Saya tahu waktu itu saya salah karena diam, tapi saya tak tahan melihat bagaimana Hafizah dipermalukan tanpa dasar. Saya bersumpah atas nama Allah, ini semua benar, ujar Raffi, menahan gemetar. Warga bergeming, beberapa ibu menutup mulut dengan syal. Seorang bapak menyeka matanya perlahan. Pak Haji membentak. Dia cuma mantan santri yang sakit hati. Jangan percaya dia. Anak itu bahkan pernah kabur dari pesantren. Sekautek, seorang lelaki dari barisan santri berdiri. Kalau begitu, kami juga saksi, Pak Haji. Ia menunjuk dirinya dan dua temannya. Kami semua pernah lihat bagaimana bapak mulai menunjukkan sikap tak suka saat Hafizah dipuji-puji ibu-ibu. Kami ingat. Kami juga bodoh karena diam. Pak Haji mulai panik. Napasnya memburu, tangannya mengepal. Semuanya hanya ingin menjatuhkan aku, karena aku yang membangun masjid ini. Karena aku yang menghidupkan pengajian sejak kalian masih belum bisa mengaji. Salman menatapnya tajam. Betul Pak Haji. Tak ada yang menyangkal jasa Bapak. Tapi tak ada jasa yang membuat seseorang kebal dari kebenaran. Kalau seorang tokoh menggunakan kekuasaannya untuk menyebar fitnah dan menghancurkan orang tak bersalah, maka ia sudah menukar amalnya dengan dosa. Pak Haji berdiri mematung. Warga tak lagi menyelamatkan wajahnya. Tak ada lagi anggukan membenarkan. Tak ada lagi genggaman tangan simpati. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa malu kolektif yang mulai menyergap satu kampung. Dari sudut, suara, tangis kecil, terdengar. Bu Minah, salah satu ibu yang paling vokal menyudutkan Hafizah, menangis pelan. Ya Allah, kami ikut menuduh anak baik itu. Kami bahkan tak tanya dulu. Tangis itu menular. Suara Ishak mulai terdengar di sana-sini. Ada yang menutup wajahnya, ada yang hanya duduk menunduk lama, dan ada yang mulai melafalkan istighfar berulang-ulang, berharap malam itu langit masih membuka pintu tobat. Salman memejamkan mata. Malam ini bukan kemenangan. Ini hanya awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka. Ia berkata pelan, malam ini kita tidak menurunkan Pak Haji dari kehormatannya, tapi kita menyingkap topeng. Agar yang salah disadari, yang benar dikembalikan haknya. Pak Haji hanya bisa berdiri kaku. Keringat membasahi dahi. Kata-katanya tak keluar. Ia mencoba membuka mulut, tapi lidahnya keluh. Di depan semua orang, ia tidak mampu bersujud meminta maaf. Sujudnya gagal bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya tak siap mengakui dosa yang sudah telanjur menyiksa orang lain. Beberapa saat kemudian, Pak Haji berjalan perlahan meninggalkan forum, tanpa menoleh, tanpa sepatah kata. Warga membiarkannya pergi, tak ada yang menahan, tak ada yang menghina, karena malam itu bukan saatnya untuk balas dendam, tapi untuk memperbaiki luka yang terlalu dalam. Salman menutup map itu. Ia menatap warga satu persatu. Mari kita mulai dari sini. Dengan hati yang jujur, dengan keberanian untuk meminta maaf, dan dengan niat untuk menebus kesalahan, meski tidak, semua bisa diperbaiki seketika. Dan malam itu, halaman masjid yang dulu jadi tempat membangun fitnah, kini menjadi tempat topeng-topeng dilepaskan, dan air mata keinsafan ditumpahkan. Angin sore menyusup pelan ke sela jendela musala kecil di pinggir kampung. Di dalamnya, beberapa anak duduk bersila. Mushaf terbuka di hadapan mereka. Suara hafalan ayat suci mengalun pelan, dibimbing oleh suara yang lembut, sabar, dan menenangkan.
Hafizah duduk di tengah lingkaran anak-anak itu. Jilbabnya sederhana, senyumnya tipis, tapi tulus. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Beberapa ibu terlihat berdiri di kejauhan, mengintip dari balik pintu. Ada yang masih canggung. Ada pula yang pelen-pelen mulai melangkah masuk. Tak semuanya berani duduk dekat Hafizah. Tapi kehadiran mereka adalah isyarat bahwa luka kampung ini mulai mengering. Bu Yati, yang selama ini hanya menjadi benteng satu-satunya bagi Hafizah, duduk di saf belakang. Ia tak bisa menyembunyikan air matanya saat melihat putrinya kembali duduk mengajar di tempat yang dulu pernah memuja, lalu mencampakkannya. Setelah kelas mengaji selesai, anak-anak berpamitan satu-satu, mencium tangan Hafizah seperti dulu. Tak, ada yang menanyakan apa yang pernah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Ustaz Salman pernah berkata, orang yang bersih tidak akan tertutup oleh lumpur fitnah selamanya. Hafizah merapikan musyafnya perlahan. Bu Yati mendekat, lalu meraih tangan anaknya dan menciumnya. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena duka, tapi rasa syukur yang dalam. Alhamdulillah, Nak, Allah tak pernah tidur, isaknya. Hafizah hanya menjawab dengan pelukan hangat. Ia sudah memaafkan semuanya, bahkan sebelum mereka meminta. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya terlalu kuat untuk menyimpan dendam. Hari-hari setelah pengungkapan, fitnah itu berjalan dengan perlahan. Kampung sempat terbelah antara mereka yang ingin segera meminta maaf dan yang masih tenggelam dalam rasa malu. Namun, waktu punya caranya sendiri untuk meluruhkan ego. Pak Haji Ma'ruf tak lagi tampak di masjid. Rumahnya tertutup rapat. Kabarnya ia pergi ke kota, menumpang tinggal bersama kerabat jauh. Orang-orang bilang ia jatuh sakit keras tak mampu. Pai Karabonyak, tubuhnya melemah tiba-tiba, seperti kehilangan nyawa pelan-pelan. Meski masih hidup, tak sedikit yang menganggap itu azab, tapi Hafizah tak pernah menanggapi kabar itu dengan bahagia. Hatinya terlalu lapang untuk berharap keburukan pada orang yang pernah menyakitinya di suatu sawar. Ustaz Salman datang ke musala. Ia membawa kitab tafsir yang sudah lama dijanjikannya kepada Hafizah. Ia duduk sebentar, lalu mengajak Hafizah dan ibunya berbincang di teras musala yang sederhana. Musala ini kembali hangat. Alhamdulillah, katanya sambil menatap langit senja. Tapi bukan karena saya, karena Hafizah memilih diam saat bisa membalas, memilih sabar saat bisa marah. Hafizah menunduk. Saya hanya tak ingin jadi seperti mereka yang menuduh tanpa tahu. Salman mengangguk pelan. Dan karena itulah, Allah mengangkat derajatmu. Bu Yati mengusap mata. Saya pikir, saya akan kehilangan anak saya selamanya. Waktu malam itu, tapi Hafizah lebih kuat dari yang saya sangka. Mereka diam sejenak. Langit mulai menggelap, azan maghrib berkumandang dari masjid besar kampung sebelah. Sebelum pamit, Salman berdiri dan memandang Hafizah serta ibunya. Saya ingin sampaikan satu hal yang bisa kalian bagi juga ke siapapun yang datang padamu nanti. Ia menarik napas dalam-dalam. Jangan pernah percaya pada wajah. Percayalah pada kebenaran. Wajah bisa menipu, kata-kata bisa disusun untuk menjerat. Tapi, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Meski harus menembus dinding fitnah, meski tertunda oleh kebisingan kebohongan. Kalimat itu menggantung di udara, terasa berat, tapi menenangkan. Ia menepuk bahu Hafizah pelan, lalu melangkah pergi. Beberapa hari setelah itu, beberapa warga mulai berani datang ke rumah Hafizah satu persatu. Ada yang membawa kue, ada yang hanya datang dengan mata berkokek-kokak, dan permintaan maaf tulus. Hafizah menyambut semuanya dengan senyum. Ia tahu, luka hati tak disembuhkan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian memaafkan. Musala kembali penuh. Ibu-ibu mulai ikut duduk di majelis kecil yang diisi Hafizah. Anak-anak datang lebih awal dari biasanya. Kampung perlahan kembali menjadi kampung yang dulu dengan satu perbedaan. Mereka kini belajar bahwa suara ramai tak selalu berarti benar, dan tokoh besar tak selalu berarti suci.
Pada malam Jumat ketiga, setelah semua itu berlalu, Bu Yati menggelar doa bersama kecil di musala. Ia mengundang warga untuk sekadar berkumpul, makan bersama, dan mendoakan semua yang masih sakit, termasuk Pak Haji. Ketika nama itu disebut, beberapa warga terdiam, tapi Hafizah dengan tenang melafalkan doa untuk kesembuhan. Tanpa getar di suara, tanpa luka di hati, malam itu ditutup dengan pelukan, tawa kecil, dan mata yang sedikit sembab. Tapi tidak ada amarah, tidak ada hinaan, hanya ada satu harapan yang tumbuh di dada warga kampung itu. Semoga mereka tak pernah lagi begitu mudah menghancurkan nama seseorang hanya karena kata-kata orang yang suaranya paling keras di pelataran musala. Setelah semua pulang, Hafizah duduk memandangi bulan. Bu Yati duduk di sampingnya dan berkata, Allah tak pernah tinggal diam. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Hafizah mengangguk pelan, dan dia memilih waktu yang indah. Langit malam tak berisik, tak ada suara caci, tak ada fitnah yang berhembus, hanya angin sepoi dan ketenangan yang akhirnya datang setelah badai panjang. Dan di kampung kecil yang pernah terluka oleh dusta, kini tumbuh kembali harapan dari seorang perempuan yang pernah dicaci, tapi tak pernah membenci.